Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kali ini kita bisa bertemu kembali, bisa mengaji lagi. Dan kali ini kita sedang melaksanakan puasa bulan Ramadan. Alhamdulillah masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan puasa kita menjadi puasa yang benar-benar sempurna atau setidaknya mendekati sempurna. Dan semoga kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini saya akan mengkaji kitab yang bernama Kitab Risalah Fis Shiyam, karya beliau Al-Imam Syekh Abdullah bin Husain bin Abdullah bin Ali bin Abdurrahman Al-Masyhur. Semoga kajian kitab ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Kitab Risalah Fis Shiyam ini menjelaskan tentang puasa, apa-apa yang fima yakhfa 'alal awami ala madhhabil Imam Asy-Syafi'i, yakni sesuatu yang masih tidak diketahui oleh orang umum. Marilah kita buka pengajian ini dengan bacaan tawassul ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa tabi'i tabi'in min tabi'in arba'a muslimin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin amin ya rabbal alamin ya mujibas sa'idin. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-raja'u al-qira'atu fi hatta nihayah. Al-muqaddimatu, jadi mengharap untuk membaca sampai selesai. Yang pertama adalah al-muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mawjudati min zulmatil adami binuril ijad. Segala puji bagi Allah yang menciptakan segala sesuatu yang mewujud dari petangnya ketiadaan dengan cahaya mewujud, dengan cahaya semuanya dimewujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'alaha dalilan ala wahdaniyatihi lidawil basairi minal ibadi, dan Allah menjadikannya sebagai tanda bahwa Allah Maha Esa. Allah mempunyai sifat wahdaniyah bagi orang-orang yang berfikir, bagi hamba-hamba yang berfikir. Wa syara'a syar'an ikhtarahu li nafsihi, dan Allah membuat syariat yang dipilihnya sendiri. Wa anzala bihi kitabahu, dan Allah juga menurunkan kitabnya. Wa arsala bihi Muhammadan, dan juga Allah mengutus dengan membawa kitab tersebut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ad-da'i ila sabilir rasyadi, yang mengajak pada jalan kebenaran. Wa ala alihi, dan juga kepada keluarganya Kanjeng Nabi, wa ashabihi, dan sahabatnya Kanjeng Nabi. Salatan wa salaman daimaini ila yaumil mi'ad. Salawat dan salam yang langgeng, yang tetap sampai hari kiamat. Wa ba'du fa innal anfusa az-zakiyata at-talibata
lil maratibi al aliyati lam tazal tada'aba fi tahsilil ulumi asy-syar'iyyati. Maka sesungguhnya nafsu yang bersih menuntut terhadap pangkat yang luhur, yang tidak henti-hentinya untuk menghasilkan ilmu syariat. Wa min jumlatiha ma'rifatul furu'i al-fiqhiyati. Termasuk ilmu syariat tersebut adalah ma'rifatul furu'i al-fiqhiyati, yakni mengetahui cabang-cabang ilmu fikih. Li'anna biha tandafi'u al-wasawisu asy-syaitaniyatu. Karena dengan cabang ilmu fikih tersebut akan menolak was-was syaitan. Wa tasihhu al-ibadatu, dan juga bisa mensahkan ibadah kita. Wal muamalatu al-mardiyatu, dan muamalah yang diridhoi. Was-shaumu ahadu hadhihi al-ibadati ad-diniyati allati faradaha Allahu alaina Rabbul bariyati. Dan puasa ini termasuk salah satu ibadah diniyah yang difardukan oleh Allah kepada kita, Rabbul bariyah, biqaulihi ta'ala, dengan firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagi kamu semua berpuasa, seperti halnya diwajibkan bagi orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, supaya kamu beriman. Ini menjadi dasar bahwa puasa Ramadan diwajibkan bagi kita. Wa biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, wa biqaulihi alaihi salatu wasallam, dan juga dengan sabda Kanjeng Nabi, buniyal islamu ala khamsin. Islam didasari atau dilandasi atas 5 perkara. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Yang pertama, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Wa iqamis salati, dan mendirikan salat, wa itaiz zakati, menunaikan zakat, wa hajjil baiti, haji ke Baitullah, wa saumi Ramadhana, dan puasa bulan Ramadan. Rawahu al-Bukhari wa Muslimun. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Itulah landasan kewajiban puasa bulan Ramadan dari nas Al-Quran dan juga hadis Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Wa fi hadhihi risalati narkazu ala ba'dil masaili fis siyami allati qad takhfa 'alal awami ghaliban. Dan dengan risalah ini saya berisyarah terhadap sebagian masalah di dalam puasa yang terkadang belum diketahui oleh orang awam secara umum. Mustamiddina fawaidahu min kutubi ulama'ina wa aslafina as-salihina wa min afwahi ba'di masyaykhina fid din, dan juga mengambil faedah dari kitab-kitab ulama kita dan ulama salaf kita as-salihin, dan juga dari perkataan-perkataan sebagian guru-guru kami. Wa qad harasna fiha ba'da kulli mas'alatin an naktuba ismal kitabi allati naqaltu minhu kay yashalu al-marji'u ilaiha. Dan saya ingin
Di dalam setiap masalah saya akan menulis nama kitab yang saya kutip supaya mudah untuk dipelajari. Ammal ladzi laisa maktuban fiha famasdaruha min taqrirati masyaina fid din. Sedangkan perihal yang tidak tertulis, maka itu semuanya adalah dari takrirat masyaikhina, dari tulisan-tulisan atau ketetapan guru kita. Sa'ilina al-maula ayyataqabbalaha minna. Seraya meminta kepada Allah untuk menerima catatan ini, risalah ini, wa yaj'alaha khalisatan, dan juga menjadikannya ikhlas, murni liwajhil karim, karena zatnya Allah, nafi'atan lisairil muslimin, dan juga bermanfaat bagi kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Fadlu Ramadana. Yang pertama adalah keutamaan bulan Ramadan. Apa saja keutamaan bulan Ramadan? Fadlu Ramadana, keutamaan bulan Ramadan. Wa fi fadli siyami Ramadana waradat ahaditsu katsiratun. Dan di dalam keutamaan puasa bulan Ramadan banyak sekali hadis yang menerangkan hal tersebut. Antara lain minha qauluhu alaihi salatu wassalam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Hadis yang pertama yang menjelaskan keutamaan bulan Ramadan adalah man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Barang siapa yang puasa bulan Ramadan dalam keadaan iman dan ihtisaban, dalam arti hanya mengharap pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dambihi, maka Allah akan mengampuni dosa apa yang terdahulu. Jadi mengampuni dosa-dosa yang telah dia lakukan. Muttafaqun alaih. Hadis ini muttafaq alaih. Jadi sudah disepakati oleh para ulama. Wa qala aidan, dan juga Nabi berkata, inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyanu yadkhulu minhu as-shaimuna yaumal qiyamah. Sesungguhnya di dalam surga ada pintu yang bernama ar-rayyan, yadkhulu minhu as-shaimuna, dan akan masuk orang-orang yang puasa kelak pada hari kiamat. Fa idza dakhaluhu ughliqa dzalikal babu falam yadkhul minhu ahadun. Dan ketika mereka sudah masuk semua, maka dikuncilah pintu surga tersebut dan tidak akan masuk sama sekali, siapapun tidak akan masuk. Muttafaqun alaih. Hadis ini juga disepakati oleh para ulama. Wa fil hadisi al-qudsi, dan di dalam hadis qudsi, kullu amal ibni adam lahu illa as-shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi, muttafaq alaih. Hadis qudsi berbunyi, setiap amalnya anak Adam bagi mereka sendiri kecuali puasa. Fa innahu li, karena puasa itu bagiku dan saya sendiri nanti akan membalasnya. Muttafaqun alaih. Hadis ini sudah disepakati oleh para ulama. Nah, menanggapi yang terakhir ini, para ulama berkata, qala al ulama'u, ulama berkata, inna hadal idafatun syarifun. Sesungguhnya idafah ini, maksudnya puasa ini, Ramadan ini puasa. Jadi puasa ini untukku. Nah, ini maksudnya idafahnya, disandarkannya pada Allah, dan saya sendiri akan yang membalas. Itu cuma idafah tasyrif,
Artinya saking muliane, betapa mulianya sampai-sampai Allah berkata begitu. Nah ini sebab wa illa fa inna kullal a'mali lahu subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau tidak begitu, namanya amal semuanya dibalas oleh Allah. Tidak terkecuali semua amal yang membalas Allah. Cuma yang di sini yang dimaksud ini memuliakan ibadah puasa. Kakolina seperti lah ini, seperti contoh kakolina lil ka'bati baitullah fahadihi idafatu tashrifin. Seperti juga perkataan baitullah, rumah Allah. Apakah rumah Allah itu juga apa? Hanya Ka'bah? Boten. Semuanya milik Allah. Jadi itu cuma nisbat idafah tashrif. Idhofah tashrif. Jadi maksudnya Baitullah itu saking begitu Allah memuliakannya Ka'bah atau Ka'bah itu, makanya disebut Baitullah. Wa illa fa inna jami'al qaun wa ma fiha milkullah. Sebab kalau tidak gitu semuanya milik Allah. Tidak hanya Ka'bah saja. Nah, itu menandakan bahwa Ka'bah ini disebut Baitullah karena Allah memuliakan Ka'bah. Wa misluhu qauluhu ta'ala, dan juga seperti di dalam firman Allah naqatallahi wa suqiyaha. Ya, ini untahnya Allah. Wa qila li'annahu amalun sirriyun bainal abdi wa rabbih. Nah, juga ada yang mengatakan kenapa puasa itu mulia. Kenapa puasa itu bagiku, kata Allah, dan saya akan membalasnya. Nah, ini ada yang berpendapat yang lain, amalun li'annahu amalun sirriyun, karena ibadah puasa adalah amal yang sir, amal yang tidak diketahui, hanya yang melaksanakan saja dan Allah yang mengetahuinya. La yatalu alaihi illa 'allamul ujub. Jadi tidak diketahui oleh siapapun kecuali Allamul Uyub, Allah yang mengetahui rahasia-rahasia. Wakila wiru dzalik, ada juga yang mengatakan pendapat yang lain. Wa fil hadisi aidon, dan juga di dalam hadis, lau alimat ummati ma fi Ramadan la tamannat anna sanata kullaha Ramadan. Di dalam hadis, seumpama umatku tahu apa yang ada di bulan Ramadan, maka mereka pasti berharap semua hari-hari dalam satu tahun, semua tahun ini menjadi Ramadan. An-sanah, semua tahun menjadi bulan Ramadan. Jadi harapannya semua bulan ini menjadi bulan Ramadan. Kalau umatku, kata Allah, mengetahui, kalau umat Kanjeng Nabi mengetahui apa-apa yang ada di bulan Ramadan. Ailau alimat ma fihi min mudha'afatil a'mali as-salihati. Maksudnya bagaimana? Yakni jika umatku, kata Rasulullah, mengetahui apa-apa yang ada di bulan Ramadan, yakni apa? Min mudha'afatil amali. Amal-amal soleh akan dilipat gandakan pahalanya. Wal faridatu fihi bisab'ina faridatan fi masiwahu. Dan satu kefarduan akan dilipat gandakan pahalanya dengan lipatan 70 kefarduan selain bulan Ramadan. Jadi luar biasa sekali, bedanya sangat jauh. Fima siwahu wahwa syahrun, bulan Ramadan adalah bulan awaluhu rahmah. Permulaan yang pertama adalah rahmah, wa awsatuhu maghfirah, dan tengah-tengahnya. Jadi awalnya itu mulai tanggal 1 sampai 10, kemudian tengah-tengahnya itu maghfirah, diampuni dosanya oleh Allah, tanggal 11 sampai 20.
Wa akhiruhu idkun minan nar, dan akhirnya adalah dimerdekakan dari api neraka, yakni tanggal 21 sampai selesai puasa Ramadan. Dari sini insya Allah kita lanjutkan besok. Semoga bermanfaat. Sekali lagi semoga puasa kita benar-benar puasa yang meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.